Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Riswanto, NIM 182410111137. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 1 dari praktikum data mining. Kita langsung saja ke soal. Soal yang pertama itu soal 1F. Buatlah array 2 dimensi menggunakan NumPy. Nah, untuk shortcutnya yang pertama-tama kita import NumPy SNP dulu. Nah, gunanya SNP ini apa? Biar penulisan kata NumPy seterusnya itu bisa diganti dengan kata NP biar lebih mudah juga. Ini, nah setelah import NumPy SNP ini deklarasikan variabel array sama dengan NumPy kali array, terus data-datanya itu dimasukkan yang angka-angkanya ini ke dalam tabel ini, kemudian print array. Nah, untuk 2 dimensi sendiri itu hanya ininya 2, untuk menggunakan kata tanda kurung terbukanya itu ada 2. Nah, coba kita run, ya hasilnya seperti ini. Jadi kalau misal 2 dimensi itu ntar ininya cuma ada satu baris gitu lah, satu kelompok gitu. Ntar kalau 3 dimensi beda lagi. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu ini soal 1G. Buatlah array 3 dimensi menggunakan NumPy. Langkah-langkahnya sama dengan yang tadi. Yang pertama import NumPy SNP gitu. Terus perbedaannya itu kita kan tadi cuma 2 dimensi tuh. Satu. Nah, ini dibedakan lagi. Jadi tiap 2 dimensi itu ada sendiri-sendiri di kelompoknya. Terus juga yang membedakan ini ntar ada 3 ininya. Kurung pembukaan dan penutupnya ini. Nah, jadi setelah kita import NumPy ini, string array ini kita deklarasikan menggunakan NumPy array, terus data-datanya ini dimasukin ke dalam sini. Yang data-data yang ini itu kita masukin di kolom ini. Ntar kalau udah kita print. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi kalau 3 dimensi itu kolom-kolomnya itu beda lagi, bisa banyak gitu kan. Kalau 2 dimensi tadi cuma satu gini. Nah, itu pas 3 dimensi itu jadi per 2 dimensi itu kelompoknya sendiri-sendiri. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2 yang D. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Oke, lanjut ke pembahasannya. Di shortcutnya sendiri ini, yang pertama import NumPy SNP seperti biasa. Kemudian data-datanya yang array itu kita masukin dulu. Yang ini kita tulis lagi di sini. Nah, kan kalau sebelum dia pakai itu bentuknya kayak gini. Nah, nanti itu kita pengennya tiap di baris ganjil array ini, tiap baris ganjil ini yang saat ini sama ini itu tambah 1. Berarti nanti 1 ini jadi 2, 8 jadi 9, 10 jadi 11, 1 jadi 2, 8 jadi 9. Terus yang ini juga nanti tambah 1. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan genap di kolom genap. Nah, kolom genap kan yang ini, 8212 sama 1478. Nah, nanti itu selain yang ini itu kan tadi udah tambah 1 nih jadi 9 tadi. Nah, ditambah 2 nanti jadi 11 yang diinginin dari soalnya. Terus yang ini ntar tambah 2 jadi 4. Yang ini 1 udah tambah 1 tadi berdua kan. Terus ditambah 2 jadi 3. Untuk shortcutnya gimana? Nah, ini
array 1.2 ini untuk yang menambahkan kolomnya. Untuk tiap kolom yang genap itu ditambahkan 2. Terus yang ini untuk yang di baris ganjilnya. Di baris ganjil, nah itu. Terus coba kita print. Nah, ini kan sama seperti yang kita pinginin. Di baris ganjilnya tambah 1. 1 jadi 2. Terus yang 10 ini tambah 1 jadi 11. Nah, selain itu kan yang tiap kolom genap itu ditambah 2. Nah, ini kan 2 jadi 4. Nah, ini kan tadi udah ditambah 1 jadi 2, tambah 2 jadi 4. 2 jadi 4. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk yang soal 2E dan 2F. Kita lihat soalnya dulu. Yang 2E ini baliklah sumbu Z array 3D berikut. Nah, langkah-langkahnya seperti biasa. Data-datanya dimasukin dulu ke string array ini. Kan ini yang apa namanya, data arraynya 3 dimensi. Coba kita print dulu tanpa diapain dulu ya. Nah, ini kan data-datanya seperti ini. Yang diminta baliklah sumbu Z array berikut. Nah, ini kan X, Y, Z. Nah, itu yang diminta itu nanti yang Z jadi yang X, yang ini tetap, terus yang ini jadi di bawah, jadi sumbu Z yang X-nya. Untuk shortcutnya ini fungsi apa namanya, pertama kita bikin string baru namanya array baru. Nah, itu diapain? Nah, jadi array baru itu gimana? Array baru itu array yang ini itu nilainya dibalik menggunakan fungsi titik dua dikurang 1 ini, min 1. Coba kita run kodenya ya. Nah, ini jadi berubah. Ini kan yang pertama kan 785 ini angka yang X ini awalnya ada di atas. Nah, ini jadi di bawah. Terus yang Y-nya tetap ada di tengah-tengah. Yang Z-nya ini naik jadi ke atas. Jadi yang awalnya X, Y, Z ini jadi Z, Y, X. Oke. Lanjut ke soal yang 2F. Yang diminta ubahlah array pada soal E menjadi array 2D berukuran 6x6. Gunakan perintah reshape. Nah, gimana itu? Jadi untuk kan data-datanya udah dilihat tadi. Itu dimintanya itu dijadiin bentuk 3 dimensi. 3 dimensi. 2 dimensi. Jadi cuma satu kelompok gitu. Nah, ini kita pertama pakai string baru, array baru, terus gunakan fungsinya itu. Array barunya diapain? Array barunya ini array di reshape sesuai dengan yang permintaannya 2 dimensi itu 6.6. Terus kalau udah tinggal kita print. Nah, ini jadinya seperti yang dipingin, jadi 6x6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut ke soal berikutnya. Yang soal terakhir itu ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Yang ya kita print dulu lah bentuknya seperti apa, terus yang dipilih soal seperti apa. Nah, ini ya lebih jelas di sini deh. Ini kan datanya gini, 5, 10, 10, 4 gini. Nah, itu yang dibikin soal gimana? Nah, jadi ntar yang matriks kiri itu yang 10, yang matriks kiri itu 5, 10, 7, 8, 9, 10 itu pengennya ada di sini, jadi di sini, jadi dibalik. Nah, itu kalau kita pakai yang shortcut yang ini
yang variabelnya ini diputar gitu, yang baris kolomnya yang ini kita copy dulu. Terus kalau udah, coba kita jalanin. Nah ini jadi berubah, matriks kiri jadi matriks kanannya. Yang awalnya kan 5, 10, 7, 8 nya ada di kiri, ini jadi ada di kanan. Semuanya juga sama 9, 3, 5, 2 ya, ini ada di kanan. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya jelasin tentang pembahasan modul 1 ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.